selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu keempat bulan November 2025. Oke, buat para Capricorn, seperti biasa coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capri. 25. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja ya buat para Capricorn. Di kartu yang pertama aku melihat di minggu keempat bulan November ini ada hal-hal ya, ini seperti biasa lah ya, ada potensi-potensi masalah yang bisa terjadi sama kamu, masalah kehidupan seperti biasanya ya, antara tiga tuh, kalau nggak masalah keuangan, masalah dengan orang lain ya, masalah komunikasi juga bisa, atau kalau nggak masalah kesehatan. Jadi usahakan untuk menjaga yang tiga ini, oke? Lah ini mas setiap hari penting banget kak ya, gimana tuh ngejaganya ya? Kalau uang mungkin agak lebih berhemat aja ya. Kalau masalah dengan orang lain jaga komunikasi aja. Kalau masalah kondisi kesehatan kamu jaga pola hidup gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat adanya suatu keadilan yang pada akhirnya seorang Capri ini dapatkan. Keadilan, kejelasan, kejujuran, dan pertanggungjawaban atas suatu permasalahan dari seseorang. Bisa jadi mungkin memang kamu ada masalah dengan seseorang yang akan terjadi di minggu keempat ini, tapi pada akhirnya kayak orang itu akan menebus gitu loh kesalahannya terhadap kamu gitu, kasih pertanggungjawaban, kasih kejelasan. Sorry ya Capri ya, aku kayak gini kemarin, mohon maaf ya, kayak gini lah, aku mau meminta maaf aja lah sama kamu gitu, nggak usah kita perpanjang masalah kita gitu. Dan di minggu keempat ini juga next ya, aku melihat Capri terkadang ada rasa males gitu ya. Kamu kayaknya lagi kecewa sama sesuatu, padahal kamu udah berusaha banget, tapi kok hasilnya nihil rasanya kak. Aku udah effort banget, aku udah berusaha, tapi kok apa yang aku usahakan di sini lama growth-nya, lama aku dapet hasil yang sesuai dengan yang aku mau targetnya gitu, sehingga jadi males buat ngelakuinnya lagi. Contoh, mungkin kamu baru membangun suatu usaha atau baru pindah tempat usaha juga bisa. Terus kamu tentunya punya harapan, punya target bahwa kayaknya sebulan 2 bulan ini bisa lah ya, kita targetkan harus punya omset sekian gitu. Tapi ternyata udah se-effort apapun, udah mau segencar apapun promosinya, belum dapet tuh target. Jadi kamu ada rasa kecewa, rasa males, kayak udahlah, jangan terlalu effort banget lah, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah karena gara-gara lokasinya, atau di sini gara-gara jenis bisnisnya ataupun bidangnya yang kurang oke untuk prospeknya di saat ini gitu ya. Ada rasa nggak sabar kamu di sini gitu. Terus juga di minggu keempat ini Capri, aku lihat ada semacam kebohongan-kebohongan yang bisa dilakukan seseorang terhadap kamu. Jadi kamu hati-hati saja adanya kebohongan-kebohongan yang bisa terjadi. Aku melihat juga ada semacam, selain kebohongan juga ada yang namanya tipu daya dari seseorang terhadap kamu. Kamu harus hati-hati. Ketidakjelasan, menyembunyikan sesuatu, bersikap abu-abu terhadap kamu, nggak jelas ya. Terus juga di minggu keempat ini Capri, aku melihat ada beberapa dari Capri ini yang akan segera move on dari suatu permasalahan ataupun dari seseorang. Kamu move on, kamu bertransisi, kamu percaya bahwa dengan move on kita akan dapat hari yang lebih baik, yang lebih cerah lah buat kedepannya gitu ya. Dan juga aku melihat di minggu keempat ini ada semacam kesalahpahaman yang bisa terjadi antara kamu dan seseorang. Perbedaan pendapat, terus juga kesalahpahaman itu bisa memunculkan ketidakharmonisan dalam hubungan ya, ketidakharmonisan di dalam suatu hubungan, bahkan bisa berdampak kepada perpisahan kalau dibiar-biarin gitu masalahnya ya. Dan terkadang memang
Capri ada ngerasa down sedikit dalam menghadapi masalahnya di minggu keempat ini. Cuma apakah bisa menjadi lebih banyak Kak downnya di sini? Down sedikit gitu. Selebihnya kamu kenapa? Selebihnya sih lebih kepada yang boring dengan hal-hal yang itu saja yang dikerjain, kurang fokus, palingan ya dengan apapun yang dikerjain. Karena tadi hasil nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Jadi males, boring, jenuh, capek. Sementara kerjaan banyak di sini, dikerjain banyak, cuma yang dihasilkan mungkin nggak terlalu banyak. Dan kamu padahal sudah berusaha melakukan segala sesuatu dengan perfeksionis, terutama dalam karir kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu. Cuma kenapa hasilnya belum perfect Kak gitu? Karena Capri ini selalu ingin yang perfect hasilnya, yang memuaskan dirinya lah gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Capri, beberapa dari kamu sepertinya akan melakukan renovasi, bisa renovasi bangunan kah, di rumah kah, tempat usaha kah, bisa ya, tentang renovasi. Atau juga aku melihat di minggu keempat ini ada sesuatu yang akan gagal, atau perbaikan tentang sesuatu yang telah gagal sebelumnya oleh kamu. Oh, bisa jadi gini, apakah perbaikan kinerja, perbaikan strategi, promosi, marketing kalau untuk usaha tuh ya, metode, agar di sini target tercapai, bisa nih gitu. Ini menjelang ke akhir minggu keempat, jadi udah di November ujung banget gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Capri ini sangat merasa kehidupannya membosankan, monoton banget Kak. Hari-hari itu aja dilakukan ya, kerja pulang gitu. Buat para pemilik usaha, owner bisnis gitu ya, pemilik bisnis, Capri ini juga terkadang gak bisa pergi kemana-mana, terikat dengan bisnisnya. Kalau ditinggalin nanti karyawan siapa yang ngawasin Kak gitu. Nanti kalau nggak ada aku di toko, orang-orang nanyain, sedangkan orang-orang mungkin mau konsultasinya sama aku gitu, terhadap barang yang mau dibeli, terhadap apa-apa yang mau dijual ya. Atau kalau nggak ngelihat aku, pelayanan tuh jadi kurang gitu ya. Orang biasanya akan lebih senang kalau berinteraksi sama owner gitu ya. Atau bos aku lebih sukanya kalau sama aku yang handle kerjaan Kak, dibandingkan sama rekan yang lain. Jadi ada hal-hal yang kayak masih takut buat kamu tinggalkan ya di minggu keempat ini, pada kondisinya kamu udah jenuh banget gitu ya, atau udah jenuh dengan pekerjaan yang itu aja, tapi tetap nggak bisa ditinggalin Kak, karena butuh duit. Tetap butuh pemasukan Kak ya, itu juga bisa. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta para Capricorn di minggu ke-4 November 2025 ya. Yang pertama, kamu dipesankan katanya dalam setiap perkembangan pertumbuhan pasti akan ada hal-hal yang akan kita tinggalkan. Jadi jangan takut buat meninggalkan kalau mau bertumbuh, keluarlah dari zona nyaman. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan kamu bisa kok membuat imajinasimu, keinginanmu menjadi nyata. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba ambil waktu buat diri sendiri ya, untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang hadir di dalam dirimu. Terkadang kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita tuh butuh waktu loh ya, butuh me time. Itulah gunanya me time, untuk menjawab setiap hal yang muncul biar nggak menjadi kegelisahan di diri kita. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua ya. Di minggu keempat November itu ada Scorpio, Libra, Pisces. Itu aja sih energi paling kuat di sini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.